Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kalian sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini Rabu 13 Januari tahun 2021. Kita akan belajar tema yang keenam, subtema yang pertama, pembelajaran yang kelima. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemudahan sehingga kalian nanti mampu memahami apa yang akan Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita hari ini yang pertama ringkasan, yang kedua penerapan perpindahan panas, yang ketiga alat musik pentatonis. Perhatikan gambar. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar, berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga, air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam, Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Bagaimanakah ukuran kedua panci tersebut? Tentu jawabannya adalah panci yang berbeda. Yang kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Panci A, karena pancinya lebih besar daripada panci B. Yang ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Jawabannya adalah panci B. Yang keempat, mengapa? Karena panci A permukaannya lebih luas sehingga api mudah menyebar sehingga lebih cepat panas daripada panci B. Ayo berlatih. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas yang lebih banyak? Berilah tanda centang. Mengeringkan pakaian yang sangat basah atau mengeringkan pakaian yang setengah basah. Yang kedua, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Yang ketiga, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Pada peristiwa mendidihnya air, juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian yang dapat penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan kaca jendela. Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu.
Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca pada saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Ban sepeda. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda atau ban motor dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal itu dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel listrik tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Yang keenam, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Contohnya gong, bonang, kenong, gambang, dan lain-lain. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras selindro atau pelok. Tugas untuk siswa yang pertama, sebutkan 3 contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan. Yang kedua, sebutkan 3 contoh alat musik gamelan. Dan yang ketiga, buatlah ringkasan dari bacaan perubahan akibat perubahan suhu yang telah disampaikan di awal. Materi kita hari ini yang pertama adalah IPA. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca. Yang kedua, ban sepeda. Yang ketiga, kabel telepon. Yang keempat, rel kereta api. Yang kelima, pemuaian gelas kaca. Dan yang keenam, termometer. Materi kedua, SPDB. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Contohnya gong, bonang, kenong, gambang, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Ringkasan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli,
tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi. Langkah-langkah membuat ringkasan. 1. Membaca teks asli. Yang kedua, menulis gagasan utama. Dan yang ketiga, menyusun kembali suatu karangan berdasarkan gagasan utama. Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.